Oishi, that's good. Oishi ne. Halo Indonesia, apa kabar dari Sabang sampai Merauke? Ya, hari ini hari Minggu, ketemu lagi ya siaran untuk relax. Jadi minggu depan saya harus sudah bertanding ya. Jadi untuk persiapan bertanding minggu depan. Jadi hari Minggu ini terakhir ya, hari Minggu terakhir saya ajak anak saya jalan-jalan ya, jalan-jalan refreshing di danau ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya. Ada danau ya, di dekat rumah ada danau di sini. Jadi buat teman-teman terima kasih, ada dari Randy Anwar, Joni Irwanda, salam sehat Banjarmasin, Rumput Liar Arpego, terima kasih dari Palembang, terima kasih ada Caca, apa kabar, siap, mudah-mudahan ya. Jadi mohon maaf selama seminggu ini saya nggak bisa siaran langsung karena sibuk untuk latihan ya. Jadi kebetulan hari ini kita ada di luar, itu sedikit ada refreshing ya buat sama keluarga, sama anak saya, sama anak saya, sama ibu mertua saya ya. Jadi istri saya nggak ikut karena kerja ya. Jadi karena jam makan ya, jadi kita jam makan saya, jadi saya nggak bisa karena buru-buru ya. Jadi bawa seadanya ya. Jadi saya bawa makanan, jadi untuk jam ketiga harus makan yang ketiga ya. Jadi saya harus minum protein saya. Jadi saya pakai plastik ya. Saya masukkan di dalam plastik. Di pemirsa di rumah bisa lihat kita sambil ngobrol lah. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan ya. Kita sambil santai hari ini, sambil ngobrol. Silakan like, komen, dan share acara ini. Acara ini ya. Hari ini nggak ada acara ya. Jadi cuman ngobrol ya. Jadi saya harus udah jam 3 ya, jam 3, jadi saya harus makan. Jadi saya makan tiap 3 jam sekali untuk persiapan nanti ya. Jadi saya makan, jadi saya minum protein ya, seperti mana biasa saya minum protein. Tapi saya nggak minum ini ya, whey protein saya sudah nggak konsumsi. Saya hanya pakai BCAA sama BCAA sama kreatin ya, BCAA sama kreatin. Jadi saya nggak pakai susu, nggak pakai protein lagi karena protein saya sudah tinggi ya. Jadi seperti postingan yang tadi, kalau saya tuh sekarang makannya pakai telur ya, telur, brokoli sama ayam ya. Jadi telur, brokoli sama ayam. Ada Edwin, selamat sore ya. Sambang Samuel, Hera Fitri, salam dari Torso Pitro, terima kasih, salam hadir. Hadir beli siap, Riswadi Adi, Erwin Tungga, Yudi, terima kasih, salam sehat dari Sumbawa, Taliwang, terima kasih Bang Renoldi, Kapten, terima kasih dari Blitar, Yoni Wanda, Deki Lesri Sumanda dari Jember, terima kasih banyak ya. Edwin Tungga, Kuju Janu, Rizka Pohan, terima kasih, salam sehat. Ada Edi Sucipto ya. Oishi, Oishi, Oishi ka? Nakasuita da me. Nakasuita desho. Pak Edi Sucipto, merokok kah? Bos, saya udah gak merokok ya. Saya udah berhenti merokok dari dulu ya, sudah sekitar 10 tahun ya kalau tidak salah. Udah hampir 10 tahun saya berhenti merokok. Minum juga enggak juga ya, sudah berhenti semua. Ada New Budak Melayu, terima kasih, salam sehat ya. Ada Helena Rosita Lombok hadir. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, makanan saya ada brokoli, ada ayam ya, ayam 100 gram, brokoli 200 gram ya, 200 gram brokoli, ayam 100 gram, sama brokoli 100 gram, sama ini ya, sama putih telur ya. Saya biasanya saya bawa, tapi saya bawa semua, saya bawa bekal semuanya untuk sampai makan malam ya. Jadi saya bawa 2 bekal, jadi saya bawa hampir seperti mana biasa telur ya, telur. Jadi saya bawa telur, tapi saya hanya makan putih-putihnya saja ya. Jadi pemirsa di rumah, Lili, oishi ka? Jadi sama anak si kecil ya. Jadi pemirsa di rumah, mama utus deh kamera deh, coto Lili dake deh.
injonen seperti dame. Oke ya, pemirsa, di rumah itu si kecil ya. Si kecil, jadi saya biasanya kalau malam hari apa namanya, hari Minggu itu biasanya sama si kecil ya, seharian sama si kecil ya. Jadi mohon maaf kalau hari ini kita nggak siaran ya. Jadi saya bawa bekal, jadi saya harus sarap apa namanya, makan ketiga ya, makan ketiga itu untuk snack ya, snack yang ketiga. Tapi saya tetap, jadi kalau snack saya seminggu ya, kalau saya seminggu sebelum tanding, seminggu sebelum tanding biasanya saya makan ini ya, brokoli 200 gram itu 3 hari ya, istilahnya saya kan hari Sabtu saya tanding, hari Sabtu saya tanding. Karena hari Sabtu saya tanding berarti dari kemarin ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Sabtu, Minggu, Senin ya. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sabtu, Minggu, Senin sampai Rabu ya. Sampai Rabu saya makannya ini ya. Saya makannya ini saja sama telur. Jadi telur per 6 butir telur ya. 6 butir telur itu putihnya saja. Jadi saya sehari kalau seminggu sebelum tanding biasanya butir telur itu 30 butir ya. 30 butir itu sehari. Kalau brokoli itu 1 kilo 250 ya, sekitar 1,5 kilo lah. Kalau brokoli, sama kalau ayamnya cuma 500 gram. Tapi saya nggak konsumsi whey protein, saya nggak, udah stop ya. Whey proteinnya sudah stop, tidak makan lagi ya. Terima kasih ya. Belum bisa bicara ya, masih baru 2 tahun ya, kemarin ulang tahunnya. Siap, terima kasih. Kebetulan istri saya nggak ikut ya, lagi kerja. Oke, makan berapa kali sehari Bang Teguh Ramanto? Saya untuk persiapan biasanya saya makan 5 kali sehari ya. 5 kali sehari Anda bisa lihat sendiri, ada brokoli ya. Brokoli, ayam sama putih telur ya, putih telur. Tapi saya minum kalau saya minum ini BCAA ya, BCAA saya minum BCAA sama kreatin ya, kreatin HCl ya, hydrolit ya, bukan kreatin yang monohidrat. Tapi untuk biasanya untuk kalau tahap cutting saya biasanya makan yang minum kreatin yang HCl ya. Kalau untuk monohidrat itu sendiri nanti kalau saya bulking baru saya pakai monohidrat ya. Jadi teman-teman bisa pakai kreatin apa namanya pada saat Anda cutting maupun bulking ya. Oke, terima kasih. Danau Master dan danau di Ijen Ikibli ini ada di Wakamatsu, namanya apa namanya, nanti Mama, Komisumi nanti namanya Inawashiro. Saya lupa namanya, Inawashiro Lake ya, Inawashiro, Danau Inawashiro namanya. Dekat dari rumahnya kurang lebih 30 menit. Yompung deh, nih Yonjipun nih, Pochikal. Sekitar 40 menit lah dari rumah, dekat ya. Cuman ada kalau tempat tinggal saya jauh dari pantai, itu jauh sekali. Kalau mau cari pantai kurang lebih 2 jam ya. Oke, kita sambil bicara sambil kita makan dulu ya. Mohon maaf ya pemirsa, saya bicara sambil makan, jadi mohon maaf kurang sopan, tapi karena siaran apa boleh buat ya. Makan berapa kali, ada danau Ijen, ada istri orang Jepang beli ya. Kebetulan istri saya orang Jepang sendiri ya. Udah anak saya baru 1 ya. Ini Bali, anak saya berangkat Bali Jepang ya. Salam sehat dari Mataram, terima kasih. Salam sehat Seno, Bapak Gepreng, Bang Du Bakti. Di sana jam berapa beli? Sekarang baru jam 3. Sanji Nampung, Iba. Sanji ini Jepang. Sanju Nipung ya, ke jam 3 lebih 32 ya, jam 3 lebih 32, setengah 4 lah. Kalau di sini setengah 4, kalau di Indonesia masih baru setengah 2 ya. Ibrahim Febrianto, rekom makanan murah Bang buat bulking. Buat Leri Sohanda ya, buat bulking itu makanan murah, itu bulking itu gampang ya, bisa gampang. Bisa pakai tempe ya, tempe, kedelai, bisa pakai tahu. Sayur-sayuran itu yang paling bagus sebenarnya ya. Kalau kita bulking maupun cutting, yang paling bagus itu tubuh kita ya perlu protein dan juga serat yang banyak ya. Untuk kenapa kita harus ambil serat? Karena tubuh kita untuk memproduksi atau metabolisme dalam tubuh kita itu bisa
lebih lancar ya tuh apa namanya, reproduksinya untuk pencernaan itu biar lebih lancar. Jadi kalau misalnya Anda tidak terlalu banyak protein pun, karena seprotein itu paling susah untuk dicerna ya. Kalau protein itu paling susah untuk dicerna, biasanya Anda harus menggunakan serat sebagai pembantu agar melancarkan untuk proses yang namanya metabolisme tubuh dan juga pencernaan itu sendiri ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai macam sayuran ya. Sayur-sayuran itu apa saja boleh. Makanlah sayuran sebanyak-banyaknya. Kalau sayuran tidak ada batasnya. Kalau daging atau karbohidrat masih ada batasnya. Tapi kalau untuk sayuran sendiri, serat itu lebih banyak Anda makan serat, tubuh Anda akan semakin lebih bagus ya. Jadi bisa tahu, tempe, bisa kedelai, sayur-sayuran apa saja, bayam ya, kangkung apa segala macam. Segala jenis sayuran itu bagus sekali ya. Kalau Anda bikin makanan murah untuk bulking, Anda bisa pakai kalau Anda perlu protein ya, ini tips ya buat teman-teman. Mungkin dulu saya pernah sharing ya, apa sih makanan yang murah. Anda bisa dapat protein itu dari jambu batu ya. Jambu batu, Anda makan jambu batu, satu jambu batu itu kurang lebih ada 6 gram protein di dalamnya. Jadi Anda pakai jambu batu kalau Anda kekurangan protein ya. Kalau Anda nggak bisa beli ayam ataupun telur, Anda bisa pakai yang namanya jambu batu ya. Jadi buat leki ya, jambu batu itu bagus, itu proteinnya tinggi ya. Satu jambu batu yang kurang lebih sekepal tangan lah, itu 6 gram ya. Jadi Anda tinggal kalikan berapa kebutuhan protein harian Anda ya. Oke, Beli mau nanya, ketika kita gym terus mandinya air hangat panas pengaruh nggak Beli? Ya, sebenarnya mau air panas dingin itu semua punya pengaruh, semua punya kebaikan, semua punya kekurangan ya. Jadi kalau misalnya kalau untuk recovery tubuh kita untuk otot kita agar lebih cepat untuk recovery, lebih baik Anda dengan mandi air dingin, kalau bisa air es ya, untuk lebih cepat penyembuhan otot ya. Kalau saya biasanya selalu saya guyur pakai, yang pertama biasanya saya guyur pakai air dingin dulu ya, setelah air dingin. Tapi kalau pada saat Anda mandi dengan air dingin pada saat malam hari, jangan Anda mengguyur kepala dulu ya, guyurlah kaki dulu ya, kaki kita dulu baru kita naik ke kepala. Jangan kepala dulu ya, biar kita kepala kita nggak terkena tidak tegang ya. Jadi karena kondisi panas. Jadi setiap Anda mandi jangan langsung guyur kepala, mau air panas maupun air dingin. Tips buat teman-teman itu harus dengan guyur kaki dulu ya, dari kaki sampai baru nanti ke atas kepala ya. Jadi untuk air panas, air dingin tidak jadi masalah. Semuanya punya semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi Anda bisa share di Google biar lebih jelasnya ya. Oke, share itu orang dari Sulendra, Modi Pendi, Caca, Utuandi, Rahayu, Luli, Gopa Gepeng, Semeton, Analius Bali, Ibrahim Febrianto, Selvi Turang, Jayu Kasih. Selamat sore semua teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Muhammad Pendi, Caca, terima kasih. Itu abang di mana ya? FG Sirega, saya ada di Fukushima ya. Tempat tinggal saya dekat dari rumah, kurang lebih 40 menit lah. Saya ada di danau ya, di Nawasiro namanya. Oke, mohon maaf saya sambil makan ya. Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa ya, dukung terus Indonesia, dukung terus BMG Natural. Kita atau saya sendiri akan bertanding nanti tanggal 24 ya. 24 saya bertanding, 23 saya berangkat sendiri ya. Saya sendiri lagi karena masih ada corona, jadi saya nggak bawa anak sama istri ya. Jadi saya berangkat tetap seperti kemarin, saya berangkat sendiri ya, karena saya itu lebih jauh daripada Tokyo ya. Depannya lebih jauh dibandingkan kemarin ya. Di Tokyo lebih dekat, itu kurang lebih, kalau ke Tokyo saya kurang lebih 6 jam, 9 jam ya. Tapi kalau Kanazawa kurang lebih 12 jam lah perjalanannya kalau santai ya, kalau lewat darat. Oke, udah 1 tahun latihan di rumah tapi perut masih belum turun. Apakah pola makan yang bagus bro? Apakah pola makan yang bagus ya? Jadi buat Hanenong ya, Bang Hanenong, kalau masalah kita bisa berlatih di mana saja, mau di rumah, mau di gym, mau di tempat manapun, itu boleh-boleh saja. Semuanya tergantung daripada bagaimana kita melakukannya. Sebenarnya tidak harus ke gym juga,
teman-teman ingin mendapatkan badan bagus tidak ya. Tapi tergantung dari kerja keras. Kalau kita di rumah mungkin hanya bisa menggunakan beban dari tubuh kita sendiri ya, ataupun peralatan seadanya. Itu pun lebih bagus. Tapi bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan gain atau muscle gain yang bagus? Jadi tetap kuncinya tetap sama ya. Bagaimana satu, pola makan, bagaimana pola makan Anda. Kedua, bagaimana pola latihan Anda. Ketiga, bagaimana istirahat Anda. Itulah yang paling penting sekali dalam membangun massa otot ataupun menurunkan kadar lemak, ataupun Anda ingin kurus atau menurunkan berat badan ya. Yang sangat penting sekali itu ada 3. So, tetap 3, bagaimana pola makan, pola istirahat, dan juga pola latihan. Itu kuncinya ya. Jadi kalau sudah pola makannya bagus, pola latihannya bagus, tapi kalau istirahatnya kurang, juga akan mempengaruhi keterlambatan ya. Jadi mungkin pola makannya harus tetap dijaga. Kalau tetap latihan untuk yang namanya di cutting ya, ataupun menurunkan kadar lemak, yang paling pertama itu adalah pola makan, yang kedua latihan, yang ketiga istirahat ya. Berbeda dengan bulking. Kalau bulking yang pertama latihan, yang kedua makan, yang ketiga baru istirahat ya. Mudah-mudahan bisa ya, bisa dimengerti ya. Bang Opal, cut air H plus H minus berapa beli? Kalau saya sendiri ya, sebenarnya kalau dibilang melakukan sistem cut air, sebenarnya tidak ya. Sebenarnya cut air itu sebenarnya, kalau cut air yang bagus ya, yang baik, kalau menurut saya sendiri, kalau setiap orang punya prinsip beda-beda. Kalau saya sendiri biasanya 3 hari. 3 hari sebelum tanding saya melakukan istilah cut air. Tapi istilahnya cuman yang namanya cut air, tapi saya tidak istilahnya membatasi asupan air ke dalam tubuh saya, tapi saya makan makanan yang mengandung banyak air. Ya, sebenarnya kita hanya memanipulasi tubuh kita. Ya, sebenarnya kalau bukan kita tidak minum air, bukan ya. Bukannya kita dalam cut air kita tidak harus mengurangi jatah air ke dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Anda harus ingat ya. Tubuh kita tubuh manusia itu perlu 70% kadar air ya. Kadar air 70% air yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Jadi bagaimana cara kita memanipulasi atau menipu ya, dalam istilahnya menipu tubuh kita, dalam artian ya menipu tubuh kita sendiri ya, untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Tapi sebenarnya proses untuk cut air itu memang tidak baik ya, tidak baik. Kalau biasanya teman-teman selalu cut air terlalu jauh-jauh hari sampai tidak minum sampai kering sekali, itu sebenarnya tidak bagus. Nah, caranya cut air di sini biasanya kalau saya sendiri pada saat saya cut air hari pertama, biasanya besok saya tanding hari Sabtu ya. Kalau saya tanding hari Sabtu berarti hari Selasa, Rabu, Kamis. Rabu, Kamis, Jumat ya. Saya sudah mulai cut air itu dari hari Rabu ya. Hari Rabu saya biasanya minum air itu 1,5 liter ya. Saya habiskan 1,5 liter. Kalau di hari Rabu ya, hari pertama. Hari Kamis saya kurangi 500 cc. Jadi saya minum 1 liter ya, 1 liter air. Itu air murni ya, air murni. Yang ketiga, kalau di hari ketiga, hari Jumat, besoknya sebelum hari Jumat sampai hari Sabtu saya minum, hari Jumat saya minum 500 cc. 500 cc itu tidak habis sampai hari Sabtu, sampai selesai bertanding ya. Saya biasanya minum air itu sampai 500 cc sampai bertanding ya. Sampai saya minum sedikit-sedikit. Tapi di sisi lain saya makan makanan yang banyak mengandung air, dalam artian tomat ya, mentimun, tomat, asparagus. Biasanya saya cocok sama asparagus yang mengandung banyak air, dan juga tomat ya, banyak tomat mengandung banyak air. Jadi kita banyak makan tomat ya, banyak makan tomat yang mengandung banyak air. Sebenarnya kalau dibilang kita cut air, sebenarnya tidak ya. Itu sebenarnya karena kita cuma memanipulasi. Kita tidak memasukkan air secara langsung, tapi kita memasukkan makanan yang mengandung banyak air ya. Jadi bisa dimengerti ya. Kalau cara saya seperti itu ya, saya hanya memanipulasi. Saya makan makanan yang banyak mengandung tomat. Tapi kalau sudah, biasanya kalau sekarang ya, minggu 3 hari seminggu ya, hari kemarin ya, Minggu, Senin sampai Selasa ya, makanan saya seperti ini ya. Nanti kalau hari Rabu baru saya ganti lagi makanannya. Saya udah gak brokoli lagi, saya udah nggak ayam lagi, sana udah nggak penting lagi ya. Karena di sana baru saya ada tahap loading karbo ya, baru saya melakukan loading karbo. Sama di hari yang sama loading karbo sama cut air, itu harinya bersamaan ya. Biasanya saya loading karbo sendiri itu buat teman-teman saya makan 5 kali. Jadi
cara loading karbo saya ya, cara loading karbo saya biasanya saya makan 4 kali berat badan. 4 kali berat badan saya kali 5. Ya, berat badan dikali 4. Berat badan dikali 4 itu jumlah karbohidrat yang saya makan. Tapi di sini tergantung dari teman-teman, saya makan makanannya itu pakai, karena di Jepang sendiri tidak ada beras merah ya. Beras merah itu susah ya. Jadi saya pakai brown rice atau nasi coklat. Ya, saya pakai nasi coklat. Kalau di Jepang sendiri ya, kalau di Jepang sendiri saya pakai nasi coklat. Itu saya makan 5 kali sehari. Itu kurang lebih saya makan berat badan dikalikan 4. Ya, kurang lebih sekitar 282 gram per sekali saya makan ya. Di sana protein yang kita juga perlu yang namanya sodium ya. Sodium intake juga kita perlu. Karena apa? Pada saat kita diet persiapan itu biasanya garam kita kan turun ya. Jadi di sini kita perlu yang namanya sodium intake dan memasukkan garam ke dalam tubuh kita. Tapi saya tidak menggunakan garam secara langsung ya. Saya tidak menggunakan garam secara langsung, tapi saya menggunakan dari sumber yang tepat, di mana saya biasanya menggunakan dari udang ya. Saya dapat dari udang, dari sodium alami itu lebih bagus ya. Dari sodium alami saya biasanya makan udang kukus sama ikan kukus ya, ikan kukus secukupnya sama udang kukus secukupnya. Jadi itu cara saya untuk intake ya, sodium intake, untuk memasukkan garam ke dalam tubuh kita ya, untuk agar karbohidratnya juga pun. Jadi buat teman-teman ya, tips pada saat kita melakukan karbo loading ya, loading karbo itu diusahakan teman-teman jangan memasukkan yang namanya buah ya. Buah itu tidak, kalau saya sendiri itu saya tidak memasukkan buah apapun. Tidak ada yang namanya buah apapun saya tidak masukkan pada saat 3 hari saya loading karbo. Kenapa? Karena buah itu biar tidak mengganggu proses penyerapan glikogen ya, untuk memenuhi glikogen store kita di dalam tubuh kita, untuk tidak mengganggu penyerapan gula atau karbohidrat itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya Anda makan buah akan terjadi gangguan ya, akan mengganggu proses penyerapan ke dalam tubuh Anda. Jadi gulanya itu akan mengganggu proses. Jadi buat teman-teman 3 hari sebelum loading karbo itu sendiri, 3 hari pada saat 3 hari menjalankan loading karbo, jangan makan buah. Ya, buah apapun itu tidak bisa dimasukkan. Saya hanya makan karbohidrat nasi coklat, bisa nasi merah ya, bisa ubi, terserah. Jadi teman-teman karbohidrat yang kompleks mau apa saja ya boleh, mau nasi putih juga boleh. Tapi kalau nasi putih itu sendiri gulanya terlalu tinggi agar kita tidak terlalu over untuk mengontrol ya. Biasanya saya pakai tidak pakai nasi putih. Teman-teman walaupun ada yang nasi putih tetap dengan kontrol ya, dikontrol kalau bisa nasi merah ya. Jadi buat teman-temannya jangan memasukkan yang namanya buah apapun itu saya tidak masuk kalau pada saat 3 hari pada saat loading karbo. Dan cut air itu secara bersamaan ya, tapi tetap cut air bukan kita mengurangi jumlah asupan di dalam air di dalam tubuh kita, tapi kita hanya memanipulasi tubuh kita ya, hanya memasukkan dari tomat itu yang mengandung air, dari mentimun yang banyak mengandung air, dan juga asparagus ya, yang makanan yang banyak mengandung air kita makan. Jadi kita akan mendapatkan cairan tubuh kita kan terpenuhi ya. Jadi buat teman-teman, buat Toro Peter, jadi seperti itulah cara kita atau cara saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya itu tergantung dari teman-teman sendiri ya, cocok-cocoknya ya. Jadi Anda cari cocoknya seperti apa ya. Jadi bukan harus mengikuti cara saya, karena berat badan kita berbeda, cara latihan kita juga beda ya, porsi latihan kita juga beda, semuanya beda ya. Meskipun berat badan sama, tapi cara latihan kita, porsi latihan kita itu semuanya beda-beda. Jadi buat teman-teman agar bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing ya. Oke, terima kasih. Ada dari Master, terima kasih Dora, Selam Bella, Malik, terima kasih. 5 kali makan, jam berapa aja makan? Kalau saya makan setiap 3 jam sekali, dari pagi jam 9, pagi jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, terakhir jam 9 ya. Terakhir saya makan jam 9 ya, jadi 5 kali 9, dari jam 9 kembali ke jam 9 lagi. Jadi jam 9, 12, jam 3, jam 6, jam 9 ya. Saya latihan itu sehari 3 kali ya. Jadi pagi hari kardio, begitu bangun pagi kardio,
latihan tipis-tipis, baru makan ya. Setelah makan habis itu setelah makan lagi baru jam sebelum habis makan pagi sebelum jam 12 itu sebelum makan siang saya latihan lagi ya. Yang terakhir nanti baru saya latihan biasanya di jam 8 biasanya kalau saya pas live ya, jam 8 saya latihan. Ya sehari saya latihan 3 kali. Tapi saya latihan nggak lama ya. Saya latihan itu sehari 3 kali itu cuma 30 sampai 45 menit. Ya, saya tidak lebih latihan dari berjam-jam ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri ya cara latihan saya seperti itu ya. Dengan beban yang berat, dengan repetisi beban berat dan juga set variasi ya. Oke. Terima kasih. Uno Sobo. Oke, Sugiarte, Sepi Turang, Anulius, Eko, Nanda, bagaimana cara makan yang benar buat masa otot, Bang? Salam sehat, Bang. Ya, bagaimana cara makan yang bulking ya? Bulking itu sendiri adalah dalam artian bulking untuk membalkap, dalam istilahnya membuat masa otot ya. Pada saat kita bulking itu sendiri, bagaimana cara makan yang benar itu kita harus tahu sendiri dulu ya. Yang namanya TDEE sama saya lupa ya. Asupan kalori harian Anda ya. Kalori harian Anda, mohon maaf ya, bisa langsung dengan TDEE berserta aktivitas Anda ya. Kalori harian Anda hitung, berarti berapa yang harus kita masukkan. Kalau misalnya Anda pada saat Anda bulking, Anda cukup dari TDEE Anda ya, TDEE harian Anda itu ya, kalori harian Anda itu ditambahkan ya, plus surplus kalori itu kurang lebih 500. Jangan terlalu banyak, cukup 500 asupan kalori yang Anda masukkan ke dalam makanan Anda pada saat Anda ingin melakukan bulking ya. Dalam artian dari semua, misalnya ya, kalau misalnya kalori harian Anda itu 2000, berarti Anda harus memasukkan karbohidrat ya. Anda bisa memasukkan karbohidrat ya 35 karbohidrat 35%, protein 40%, 15% di serat, 10% itu di lemak ya. Ingat ya, pada saat bulking 35% itu karbohidrat, 40% protein, 15% serat, dan 10% itu di lemak ya. Jadi Anda bisa memasukkan lemak 10%, tidak terlalu banyak ya. Kenapa bisa? Karena kita tidak usah terlalu banyak memasukkan lemak agar lemak kita tidak terlalu naik ya. Yang kita mau naikkan di sini bukan massa lemak, tapi massa otot ya. Massa ototlah yang kita perlukan, bukan kadar lemak. Jadi banyak teman-teman yang selalu pada saat bulking itu makannya sembarangan ya. Jadi makan bersih itu lebih baik ya, lebih baik tidak usah terlalu over atau terlalu banyak kalori ya. Karena Anda tidak tahu kalori yang Anda makan terlalu banyak, Anda tidak bisa mengimbangi dengan olahraga atau latihan yang Anda keluarkan ya. Kalau Anda makan kalori misalnya 6.000, bisa nggak Anda keluarkan dengan cara berolahraga 6.000 sekaligus? Kan Anda tidak mungkin. Jadi akan tersisa banyak sekali. Karena terlalu banyak tersisa, menumpuk, itulah akan menjadi penumpukan kalori yang tidak terpakai atau tenaga yang tidak terpakai, kan lama-lama akan menjadi lemak tertimbun dalam tubuh. Itulah yang menyebabkan lemak. Makanya teman-teman pada saat bulking, mereka yang bulking yang dirty bulking ataupun bulking yang tidak bersih, pasti kondisi badannya tidak bagus ya. Anda bisa lihat sendiri, saya pada saat ini cutting juga bulking, sistem saya itu cutting bulking ya. Cutting bulking, saya menaikkan massa otot, sedikit menaikkan massa otot, tapi saya menurunkan kadar lemak yang lebih banyak ya. Dengan cara seperti apa? Biasanya saya melakukan kardio baru bangun pagi sebelum sarapan, itu saya latihan kardio ya, latihan tipis-tipis ya. Kenapa? Pada saat kita bangun pagi kadar gula kita rendah. Nah, aturan untuk melakukan kardio pada saat kadar gula kita sedang rendah. Nah, sama seperti makanya kardio bisa dilakukan setelah latihan beban, dan juga sebelum sarapan pagi baru bangun ya. Kardio bisa dilakukan seperti itu. Oke, Febrian Supa, Don JR, terima kasih. Malik, Ketut Budiadar Sugiarte, Casrile Sulpuk, Han Nenong, selamat sore semuanya ya, terima kasih sudah hadir. Dek Sunandra, terima kasih Bang. Siap. Dimas
Stepi Turang, mohon maaf ya nggak bisa baca satu-satu. Paja Poyang, Arnulus, Junior Tependi, Hanenong, Kristipan, Raja Ampat. Makanannya rasa apa bang? Kalau saya, makanan saya nggak ada rasa ya. Saya jadi makanan saya hanya pakai rempah-rempah ya. Anda bisa lihat sendiri di ayam saya ya. Ayamnya ini ya bisa lihat sendiri. Itu saya pakai merica hitam, itu all spice ya, all spice dalam artian rempah-rempah semua saya masukkan. Saya pakai cinnamon, kayu manis. Saya selalu makan kayu manis setiap hari. Setiap hari saya selalu, makanan saya selalu kayu manis. Kunyit ya, kunyit bubuk, semuanya berupa bubuk saya setiap hari masukkan. Lada hitam, bubuk ya. Itulah sumber tenaga saya. Saya dapat tenaga saya itu dari rempah-rempah ya. Karena rempah-rempah yang masuk ke dalam tubuh kita akan tubuh kita semakin panas ya. Jadi untuk membantu adrenalin kita agar tenaga kita lebih cepat. Apa yang kita makan, kita masukkan rempah-rempah itu membantu untuk mengeluarkan tenaga ekstra. Ya, Anda bisa buktikan sendiri, itu sangat bagus sekali. Ya, makanya pada saat saya loading, pada saat saya low karbo dan juga low kalori, kenapa tenaga saya, Anda bisa lihat sendiri ya, pada saat saya live, kenapa tenaga saya berbeda ya. Makanya banyak yang teman-teman yang meragukan kalau saya itu pakai steroid ya. Banyak yang teman-teman yang meragukan kalau saya pasti pakai steroid karena tenaganya berbeda seperti itu. Nah, seperti apa yang saya lakukan, bahwa saya itu natural ya, benar-benar natural. Nanti kita akan buktikan sendiri. Seperti ada teman kita yang selalu, masih saya mohon maaf ya, belum bisa membuktikan karena saya masih sibuk ya. Nanti kita akan secara dari dokter kita akan dapatkan surat atau sertifikat sendiri bahwa saya itu natural ya. Nanti saya akan buktikan sendiri bahwa saya jelas natural ya. Kenapa teman-teman tenaga saya bisa super seperti itu ya? Bukan dalam artian mungkin teman-teman lebih baik tenaganya daripada saya, tapi saya itu dapatkan dari rempah-rempah ya. Biasanya minum kopi ya, kopi itu sudah biasa. Rempah-rempah itu saya masukkan setiap hari. Itulah yang bisa mengangkat semangat saya ataupun meningkatkan tenaga ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara saya, pasti bisa dijamin ya. Makanan saya tidak memasukkan gula, garam sama minyak, itu saja yang tidak saya masukkan ke makanan saya. Atau rempah-rempah yang lainnya saya makan ya. Bang, tips buat naikin testosteron alami tanpa pakai sintetis supaya bisa mempercepat perbentukan otot gimana ya? Untuk menaikkan testosteron alami secara supaya tidak mempercepat pembentukan otot atau mempercepat pembentukan otot, gimana caranya ya? Semuanya tetap sama ya. Jadi Anda tetap makan makanan yang mengandung banyak nutrisi ya. Nutrisi sangat penting karena yang mempengaruhi jadi di sini ya, kalau Anda ingin membangun massa otot, yang sangat mempengaruhi apa ya? Di sini ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu usia, yang kedua itu nutrisi ya, nutrisi, dan yang ketiga itu genetik. Faktor genetik, faktor usia, dan faktor nutrisi. Nutrisi yang sangat mempengaruhi. Kalaupun Anda sudah berusia, tapi kalau faktor genetik dan juga faktor nutrisi Anda tercukupi, saya rasa tidak jadi masalah ya. Karena usia age is just number ya. Jadi usia itu hanya sekedar nomor saja, hanya sebuah sebutan ya. Jadi teman-teman masih tetap bisa untuk tidak ada usia yang membatasi Anda tidak bisa bikin otot, tidak ada ya. Semasi Anda masih berusaha, nutrisi Anda cukup, pola latihan bagus, dan juga istirahat yang cukup, pasti bisa ya. Mohon maaf ya, dia masih makan dulu ya. Buat Bang Hikmat Jailani, mohon maaf ya, sebentar saya jawab. Habis telan saya makanan saya ya. Ya. Menurut testosteron alami itu dengan cara nutrisi yang bagus ya. Seperti apa yang saya bilang, nutrisi yang bagus, istirahat yang cukup, latihan yang cukup. Nah, untuk menambah testosteron secara alami itu biasanya testosteron kita, hormon testosteron laki-laki itu biasanya paling dekat ada di paha. Ya, di pelvis kita, di paha kita. Jadi seperti apa yang saya bilang, sering-seringlah jangan pernah skip yang namanya leg day ya, atau main kaki. Jadi sering-seringlah bermain kaki untuk meningkatkan hormon testosteron kita, karena testosteron kita itu paling dekat di daerah kaki ya. Karena apa yang saya bilang, kaki itu adalah fondasi dari bangunan kita ya, adalah akar yang kuat berasal dari kaki yang kuat ya. Tubuh yang kuat berasal dari kaki yang kuat, itu harus Anda ingat. Jadi untuk menambah testosteron secara alami, Anda harus rajin-rajin latihan kaki
Setiap hari jalan kaki nggak jadi masalah ya. Itu satu tip yang bisa saya berikan ke Anda ya. Nanti kalau kurang jelas Anda bisa tanya lagi. Oke, Juli Hatsijinta, terima kasih, salam sehat. Mohon maaf ya pemirsa, sambil makan biar nggak lewat jamnya ya. Makan apa dah bang? Ya biasa bang, ada brokoli, ayam ya. Trollnya saya belum makan ya. Trollnya masih belum saya makan, belum saya kupas soalnya. Saya hanya makan ke putih-putihnya saja. Jadi saya makan sekali 6 ya. Saya makan sekali 6, 5 kali itu 30 5 kali makan saya makan 30 butir telur. Sehari 30 butir telur, 1,5 kilo brokoli. Dan kalau ayam rebus kukus ya, saya hanya 500 gram ya untuk seminggu sebelum tanding ya. Jadi kalori yang saya makan, sebenarnya kalori harian saya itu 3000 ya. Kalori harian saya itu 3000 kalori per hari. Nah hari ini 3 hari 1 minggu sebelum tanding, selama 3-4 hari saya turunkan untuk mendapatkan tubuh saya agar lebih bagus, lebih kering ya, lebih shred nanti untuk bertanding. Saya makan itu sekarang saya konsumsi sehari 1470 kalori ya. Itu setengah daripada kalori harian saya. Saya potong setengah ya. Kalori harian saya 3000 di 3000. Nah saya potong dengan cara apa? Bukan teman-teman, makanya banyak teman-teman kok pada saat cutting diet itu mengurangi makan. Bukan mengurangi makan, tapi mencari makanan yang tepat dan juga mencari makanan yang berkalori rendah ya. Itu yang harus teman-teman tahu. Nah Anda bisa lihat sendiri makanan saya. Bayangkan 1,5 kilo brokoli sehari, itu bisa nggak? Banyak nggak itu? Pasti banyak kan. Nah ayam 500 gram, setengah kilo ayam. Telur 30 butir. Banyak nggak? Kalau Anda kira pasti banyak sekali. Nah dengan makanan sebanyak ini tapi kalorinya rendah. Nah itulah yang cara yang terbaik, cara yang paling baik untuk menurunkan berat badan. Jadi Anda harus makan kalori yang rendah, mencari sumber makanan yang rendah kalori. Anda bisa makan sepuasnya tapi dengan kalori yang rendah. Itu tips yang sangat bagus. Bukan dalam artian Anda berdiet Anda mengurangi jumlah makanan Anda. Bukan jumlah makanan yang Anda kurangi, tetapi jumlah kalori yang Anda kurangi. Makanan, jadi Anda tinggal pilih makanan yang berkalori rendah tapi bisa makan yang banyak ya. Kalau brokoli per 100 gram itu cuma 27 kalori ya. Kalau saya makan 1,5 kilo, kalorinya cuma berapa? Nggak sampai 500 ya. Kalau biasanya 1,5 kilo berarti 27, sekitar baru 200, hampir 300 kalori itu sehari ya. Teman-teman harus tahu caranya ya, biar untuk mendapatkan bagaimana nutrisi. Jadi brokoli itu nutrisinya sangat bagus sekali ya. Mohon maaf ya buat teman-teman yang kalau misalnya yang kekurangan dana ya, ataupun tak parkir, Anda bisa menggunakan yang namanya bisa menggunakan yang namanya bahan yang lebih tempe, bisa tempe, tahu, bisa kedelai ya, bisa dengan sayur-sayuran apa saja, yang kangkung, apa paku pakis ya, semuanya. Atau sayur hijau itu proteinnya tinggi loh. Sayur hijau yang murah-murah saja Anda, sayur-sayuran itu yang murah-murah saja Anda bisa pakai ya. Anda tetap dengan kalau misalnya nutrisi harian yang jelas, protein harian Anda tercukupi. Kalau nggak bisa jambu batu ya, 6 protein per. Anda nggak usah pakai whey, nggak usah pakai whey. Kalau nggak punya whey pakai whey, nggak usah pakai whey, nggak usah beli whey juga nggak masalah. Anda pakai jambu batu ya. Jambu batu Anda makan atau Anda jus. Satu jambu batu yang sekecil ini ya, itu mengandung 6 protein. Anda bisa share di Google ya. Proteinnya itu 6 gram ya. Jadi Anda tinggal kalikan, Anda makan 10 dan 60. Itu lebih bagus, bahkan telur ya, lebih bagus ya. Untuk menurunkan perut yang masih buncit, oke, dari Philip Urbasa. Untuk mengatasi perut buncit ya, seperti mana biasa, untuk mengatasi perut buncit, teman-teman di sini yang paling pertama Anda harus pola makan. Pola makan itu harus benar-benar dijaga ya. Dalam artian untuk hubungan dengan diet ya.
seperti apa yang barusan saya bilang, cari makanan yang kalorinya rendah tapi Anda bisa makan banyak. Anda tetap kenyang tapi kalorinya rendah. Jadi untuk menurunkan kadar lemak Anda, ya. Kalau bisa untuk perut buncit itu kurangi minyak, kurangi gula, kurangi garam. Itu saja sebenarnya, gampang sekali ya. Tidak ada makanan yang tidak bisa dimakan di muka bumi ini ya. Tidak ada makanan yang tidak boleh dimakan, tidak ada. Yang cuma Anda harus membatasi gula, garam dan minyak, itu saja sebenarnya ya. Yang lain-lainnya bebas, Anda mau makan apa saja terserah ya, asalkan gula, minyak sama garam aja Anda kurangi. Untuk menurunkan perut buncit ya Anda harus ada latihan kardio ya, melakukan latihan kardio dan latihan beban, itu sudah harus ya, dan istirahat yang cukup. Semuanya sama. Kalau menurunkan perut buncit, Anda harus melakukan yang pertama makan, yang kedua itu di latihan, yang ketiga harus istirahat yang cukup. Kalau istirahat Anda tidak cukup, Anda juga tidak akan bisa mendapatkan proses atau memproses tubuh Anda agar lebih cepat ya. Oke, terima kasih Pak Yamidane. Keren Bang, tinggi saya 175, berat badan saya sekarang 83. Yang paling bagus kalau cutting sampai ideal bagusnya berapa? Ya, izin Bang. Oke. Ya, yang namanya kalau saya sendiri, saya tidak selalu berpatokan dengan berat badan ideal ya. Yang berat badan ideal itu di mana yang disebut dengan berat badan ideal mungkin kebanyakan dari BMI ya, BMI sendiri. Tapi kalau berat badan kita ada dengan biasanya berat badan itu caranya menghitung berat badan ideal itu tinggi dikurangi 10% ya, dikurangi 100, tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% ya. Jadi kalau misalnya tinggi badan Anda 170 kurangi 100 kan 70, jadi 70 dibagi dikurang 10%, jadi 7 kilo, berarti berat badan ideal Anda kurang lebih di 63 sampai 65 ya. Itu gampang sekali cara, tapi bukan apakah itu sudah termasuk badan ideal, bukan ya, bukan seperti itu yang harus yang sebut dengan badan ideal. Badan ideal di sini adalah dengan cara Anda perawakan ya, perawakan Anda dengan bagus, bentuk tubuh atletis, dalam artian kalau berat badan ideal itu lebih bagus Anda kadar lemak Anda lebih rendah dibandingkan massa otot. Massa otot lebih tinggi daripada kadar lemak ya. Kalau seperti saya sendiri berat tinggi saya 163 ya. Tinggi saya 163, berat badan saya di tanding itu kalau tanding saya di 67 ya. 67 sampai 70 ya. Itu kalau tanding, saya turun tanding timbang tanding. Nah, otomatis kalau dibilang dengan dihitung-hitung badan ideal kan tidak ya, saya over ya, tapi massa otot saya lebih banyak. Kalau massa otot Anda lebih banyak itu tidak jadi masalah. Jadi jangan selalu berpatokan sama timbangan ya. Jangan selalu berpatokan sama timbangan. Yang selalu kita harus berpatokan di sini adalah bagaimana bentuk kita atau perawakan kita ya. Jadi kalau misalnya massa otot Anda lebih bagus, meskipun Anda berat badan Anda banyak, nggak jadi masalah. Saya juga nanti next untuk kedepannya nanti saya akan bermain di kelas 75, 80, 85 plus sampai di 100 kilo ya nanti. Makanya saya akan untuk di tim internasional juga saya karena saya seorang binaraga, saya pasti akan menaikkan untuk nanti saya sendiri bisa bermain di tingkat internasional. Nanti rencana saya untuk turun di Arnold ya, Arnold Classic, dan turun di Olympia ya. Saya untuk di Olympia kelas 212 ya. Kelas 12 nanti itu mungkin masih beberapa tahun lah masih ya. Jadi saya harus menaikkan massa otot saya dulu ya. Jadi sementara saya sekarang masih mempertahankan karena tahun ini saya masih turun di kelas 70 ya. Mungkin untuk tahun depan, untuk setelah nanti kita bertanding di Macau nanti, atau pertandingan di Macau nanti, baru saya sendiri akan menaikkan massa otot saya ya. Jadi mungkin saya akan bermain di kelas 75 ataupun kelas 80. Kita lihat mungkin tahun depan kita off ya selama 1 tahun mungkin ya, kita kurang tahu juga. Saya off selama 1 tahun, mungkin tidak turun di 2022, saya tidak turun untuk persiapan di bulking kurang lebih 1 tahun ya. Kita lihat bisa sampai 80 atau sampai berapa saya bisa lean bulking ya. Saya akan melakukan lean bulking, bukan dirty bulking ya. Oke, terima kasih, salam sehat, terima kasih.
waswane rock and roll di bos. Kagos Satria siap. Pendi, terima kasih. Pak Ijo, Rahmat, Wandi, Pendi, Hanenong, Caca, Julia Sujinta, Bang Didi Sudrajat, Wirasabo, Pendi, Rizky Talks, Muhammad, Pak Didi Sudrajat, Majalengka, terima kasih, salam sehat, selalu berdoa buat keberhasilanmu, beli salam sehat ya. Mudah-mudahan ya buat teman-teman seluruh Indonesia, terima kasih banyak Anda sudah selalu mendukung saya, terima kasih banyak Anda sudah mendukung Indonesia. Mudah-mudahan atlet-atlet Indonesia bisa berjaya nanti di tingkat internasional. Mudah-mudahan untuk minggu depan, minggu ini ya, minggu depan saya bertanding untuk mencari poin. Mudah-mudahan saya masih bisa tetap bisa mengharumkan nama baik Indonesia, meskipun saya sendiri di Jepang, tapi tetap masyarakat di Indonesia tetap mendukung saya. Terima kasih buat teman-teman dan juga di Indonesia. Saya juga prihatin sendiri ya, lihat berita juga di Indonesia lagi PPKM ya, PPKM ke apa itu namanya. Saya prihatin sekali juga, yang mudah-mudahan cepat berlalu lah. Mudah-mudahan kita tetap semua, saya hanya bisa berdoa, mohon maaf buat pemirsa di rumah juga, saya hanya bisa berharap dan juga bisa berdoa dari jauh ya. Dari sini sama-sama kita berdoa untuk kelangsungan dan juga kesejahteraan hidup kita semua ya. Mudah-mudahan Indonesia masih bisa lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berlalu, mudah-mudahan semuanya cepat bisa berlalu ya. Oke, mudah-mudahan nanti di tanggal 23 hari Sabtu ya, 24 saya tanding nanti di hari Sabtu. Nanti kita akan live ya, setelah saya tanding akan kita live. Mudah-mudahan saya bisa bawa pulang 3 medali ya. Mudah-mudahan saya target 3 medali, target 3 emas ya. Untuk saya optimis ya, pasti saya bisa dapat emas ya. Target 3 emas, mudah-mudahan bisa dapat lebih banyak. 3 emas, 1 trofi ya, kurang lebih 4 lah, 4 medali yang saya targetkan untuk hari Sabtu besok ya. Mudah-mudahan saya akan berjuang. Kalau misalnya kita bisa target secara langsung, jangan lupa like, komen, dan share acara ini buat teman-teman. Nanti setelah kita tanding, mudah-mudahan saya bisa dapat peluang emas, mudah-mudahan saya bisa terkabulkan ya. Doa dari teman-teman dan juga doa dari Indonesia dan juga doa dari seluruh kerabat BMG Natural dan juga penggemar BMG Natural. Mudah-mudahan kita akan bisa dapat 3 medali emas. Mudah-mudahan target 3 medali emas. Nanti kita akan bagi-bagi hadiah lagi ya. Mudah-mudahan jangan lupa like, komen, dan share acara sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan selain Anda mendukung BMG Natural, selain itu juga Anda mendukung Indonesia ya. Bila mana Anda orang Indonesia, pasti Anda akan mendukung Indonesia agar bisa berkibar di negeri Sakura ya. Mudah-mudahan bendera Indonesia nanti kita akan bawa. Bendera yang saya ada di tempat gym saya ataupun yang selalu saya itu kan saya bawa selalu ya. Itu kan kita akan bawa besok di pertandingan, saya akan bawa bendera saya ya. Meskipun nanti di pertandingan itu bukan pertandingan internasional, tapi meskipun saya tidak bisa mengibarkan di tempat pertandingan, nanti kita akan kibarkan setelah saya selesai bertanding ya, dengan berpose dengan medali yang tergantung di leher saya ya. Jangan lupa nanti buat teman-teman like, komen, dan share, dan juga share kita pada saat live nanti tanggal 24 ya. Dan kita akan live selesai latihan, kita sambil pulang kita akan live sama-sama. Kita live terus-terusan ya. Pata? Pata? Misu haita desho. Ne, sugoi ne. Nonu? Oh, ari ippai na ne, Lili-chan. Ya. Bang, kalau badan mau kurus bagaimana? Kasih resepnya. Iwan Gilang sedang, terima kasih. Kalau mau badan kurus, kasih resepnya. Tetap mungkin kalau badan kurus atau dengan cutting ya. Ini bisa menurunkan kadar lemak ya. Dengan cara seperti apa yang tadi saya bilang juga. Cara makan yang baik ya, berdiet, kardio, latihan yang benar, dan juga istirahat yang cukup. Ya. Nanti kita akan kasih resep. Tadi sudah saya kasih banyak pertanyaan yang sama ya. Jawabannya juga sama ya. Terima kasih, nanti Anda bisa ulang lagi recordnya ya. Dari Bengkulu, Bang Sainan, terima kasih. Salam sehat. Nakahita no? Hari deso. Oke, Karis Aldik, Faisal, Adam, terima kasih. Salam sehat. Liana,
Komang Darmini, terima kasih. Siap. Salam dari Lombok Tengah Kak, siap, terima kasih. Wah gila kali otot Bang, terima kasih, salam sehat. Masih belum ya Bang, latihan fisik buat cewek biar badan kayak abang. Gimana? Ya nanti saya ada nanti kita akan kirim video ya. Nanti kita akan posting video. Nanti setelah ini saya ada bagaimana cara latihan saya melatih klien-klien saya yang perempuan ya. Nanti Anda bisa nanti lihat ya videonya seperti apa. Dibuat Lulul Ispi ya. Nanti kita akan bagi tips bagaimana buat perempuan agar bisa mendapatkan tubuh yang baik ya. Nanti kita akan kasih videonya. Kita akan posting videonya nanti setelah saya pulang nanti ya. Oke. Ada kenapa kau tong tanya tayang kolor. Masuk kubur nggak usah bawa kolor ya. Mohon maaf ya. Jadi mungkin itu salah satu ada ya bos. Ada mikir kali. Ke rumah ya. Ya mungkin ini salah satu ya, mungkin teman kita salah masuk ya. Jadi mohon maaf, ini acara santai, acara bebas, acara binaraga ya, acara badan, bukan acara ceramah atau yang lain sebagainya ya. Mohon maaf, ini bukan masalah agama atau yang lain sebagainya. Nah disinilah banyak teman-teman kita yang salah keliru ya. Kalau Anda misalnya Anda harus ingat, Anda harus lihat dulu ini acaranya acara apa ya. Jadi biar Anda tidak berkomentar, itu tidak salah komentar ya. Kalau misalnya Anda tidak menyukai acara tersebut ya jangan nonton ya, jangan komentar, biar nanti tidak terjadi pro dan kontra ya. Anda sebenarnya kalau Anda orang pintar, kalau Anda orang bijak, Anda lihat dulu ini acara apa. Kalau acaranya komedi pasti akan tertawa ya. Kalau acara masak-masak pasti makanan, pasti akan acaranya masak-masak ya. Kalau acaranya olahraga, binaraga ya otomatis pasti telanjang dada ya. Anda harus tahu ya. Jadi kalau Anda tidak suka dengan acara saya, jangan nonton ya. Itu saja perkaranya, biar teman-teman juga Anda juga tidak kepanasan ya. Biar Anda tidak kepanasan, biar Anda juga tahu tempat ya, tahu tempat bagaimana Anda berkomentar. Terima kasih ya sudah hadir. Ya ada juga ya kalau ya tergantung dari teman-teman, tapi kalau cewek nggak sampai seperti saya juga sih ya. Pasti ya saya kan seperti sekarang ya, body ya, atau pinggul naik ya, pinggulnya naik, bokongnya naik, kakinya berotot ya, istilahnya kakinya bagus ya, dan juga perutnya langsing ya. Itu yang dicari sama perempuan sekarang ya. Oke, terima kasih. Siap ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pungkel, terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Kalau cutting air boleh konsumsi buah semangka. Ya pada saat cutting air seperti mungkin ya, pada saat cutting air kita makanya seperti yang saya bilang ya Bang Sainan, kalau kita pada saat kita cutting atau pada saat loading karbo, kita tidak mau, saya sendiri tidak memasukkan buah ya. Kalau saya, tapi kalau orang lain saya kurang tahu. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak memasukkan buah apapun, saya nggak masukkan. Kenapa? Supaya tidak mengganggu proses penyerapan karbohidrat saya ya, atau glikogen store saya, biar agar penuh ya untuk glikogennya ya. Jadi bisa dimengerti ya Bang Zainan. Siap, terima kasih. Lokasi di mana Bang? Ini di Lake ya, Lake di Aisu, di Inawashiro. Lake ya, dalam danau Inawashiro namanya ya, dekat sama tempat tinggal saya ya. Mohon maaf saya dari tadi bicara, makan saya nggak habis-habis ya. Saya akan habiskan cepat dulu makanan saya biar saya bisa ngobrol lebih cepat ya. Menunggu ya, ini kita pakai kupas telur ya, kupas telur dulu ya, sambil kita sambil ngobrol kita makan ya. Bang bisa salto nggak? Kalau saya nggak bisa salto ya, saya takut, mohon maaf ya kalau saya nggak bisa, itu bukan profesi saya, salto apa bagaimana ya. Kalau dulu ya bisa, masih badan ringan. Kalau sekarang
masih bisa, tapi saya takut ya kalau salto di air bisa saya, tapi kalau salto di ini nggak bisa, mohon maaf ya. Saya takutnya nanti mau tanding saya salto nanti kepala saya apa namanya, leher saya keseliu, nanti bagaimana, nggak bisa tanding ya, mohon maaf ya. Oke, dari Kuala Johor, terima kasih, salam sehat dari Johor. Terima kasih, salam sehat dari teman kita dari Malaysia ya. Terima kasih banyak sudah hadir, terima kasih banyak, salam sehat juga buat semua ya. Pola makan ya, seperti apa yang tadi saya sudah katakan sendiri. Pola makan untuk six pack itu, kalau misalnya kita dalam tahap cutting ya, pola makan itu sendiri, karbohidrat itu ada di 25% karbohidrat ya, itu yang standar ya. 25% karbohidrat, 40% protein, 25% serat, dan 10% di apa namanya, lemak ya. Tetap kita masukkan lemak kita 10%. Nah, berbeda dengan kita tuh saya sendiri pada saat saya cutting tanding ya, untuk saya mau tanding, biasanya saya tidak memasukkan karbohidrat terlalu banyak ya. Seperti kalau misalnya Anda bisa mengikuti biar lebih cepat Anda turun kadar lemak Anda bisa makan seperti apa yang saya tadi makan ya. Anda bisa cukup brokoli, pakai dada ayam, pakai putih telur ya, brokoli sama dada ayam ya. Itu tidak pakai nasi atau tidak pakai karbohidrat yang lainnya ya. Anda, kalau bisa Anda makan itu, Anda bisa makan lebih banyak ya, bisa makan banyak tapi bisa perut kenyang tapi kalori rendah ataupun proteinnya tinggi ya. Anda bisa menurunkan lebih cepat ya. Anda bisa mengikuti seperti apa yang tadi saya makan ya. Kalau Anda kuat, untuk rasa sendiri biasanya saya pakai rempah-rempah ya untuk rasanya itu sendiri. Saya tidak pakai gula, garam, dan juga minyak, hanya pakai rempah-rempah ya, merica ya, kunyit segala macam, bawang apa segala macam itu boleh Anda makan atau boleh Anda masukkan apa saja, terkecuali Anda harus kontrol gula, minyak. Kalau saya sendiri saya nggak pernah nggak pakai minyak, nggak pakai gula maupun nggak pakai garam ya. Jadi saya ini pakai kuningnya, saya nggak makan, hanya makan putihnya aja ya. Oke, Bang ya, untuk mendapat Blue Six Pack Misu komen ya, maaf ya. Oke, lokasi di mana Bang? Mirip Danau Toba, saya nggak benar. Saya ada di Jepang ya. Saya tinggal di Jepang, itu di Fukushima. Ini dekat dengan tempat tinggal saya, di rumah saya Aisu Wakamatsu. Itu kurang lebih 40 menit dari rumah ya. Namanya Inawashiro Lake ya, itu Danau Inawashiro. Ya, jadi buat teman-teman untuk yang berkunjung ke Jepang atau Fukushima sendiri, kalau ingin berkunjung ke danau, silakan Anda bisa hubungi saya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu ya, mudah-mudahan saya bisa apa namanya, ajak teman-teman sekedar jalan-jalan lah ya. Kalau saya tidak sibuk ya. Oke, terima kasih Medan hadir, terima kasih, salam sehat dari Lampung, Cilacap, terima kasih. Karawang, Zetlea, Pemala hadir, terima kasih. Ada Gugu Bae, Lipi, Cai Jagel ya, latihan perut ya. Oke, nanti saya kebetulan juga saya bawa ini ya, kebetulan juga nanti saya bawa resistant bell ya. Saya bawa resistant bell, nanti setelah saya makan kita akan latihan tipis-tipis ya. Saya kebetulan bawa resistant bell ya. Tapi mau tapi itu ya bunuh. Saya kebetulan saya kemana-mana kalau liburan juga saya bawa resistant bell ya. Seperti mana biasa teman-teman. Saya selalu bawa resistant bell. Mama, adek,
codai sodok ya. Saya bawa Resident Bell. Nanti kita akan ada tipis-tipis ya buat teman-teman bisa kalau ada tips-tips yang seperti mana biasa ya. Ini mohon maaf saya sudah selesai makan, jadi saya tadi makan kurang lebih seperti mana biasa ya. Kalau makan 3 hari sebelum 1 minggu sebelum tanding, jadi brokoli 200 gram sekali makan ya. Brokoli rebus ya, kukus ya, brokoli kukus 200 gram, telur 6 butir telur putihnya, ayam 100 gram ya. Saya seminggu masih belum, kalau saya seminggu masih belum cutting air ya. Biasanya saya cut water itu 3 hari sebelum tanding baru saya cut water ya. Kalau saya sekarang masih seminggu masih jauh, jadi saya belum, untuk cut airnya itu tidak saya lakukan ya. Oke teman-teman, jadi pemirsa di rumah dari Sabang sampai Merauke, terima kasih ya. Jadi kita akan santai ya. Jadi saya sudah selesai makan, kita akan sudah santai ya, selesai makan sudah mulai santai ya. Tani tabe no Lili-chan pang ya. Pemirsa itu sekedar lihat ya, si kecil biasanya kalau hari Minggu saya lagi sama si kecil ya. Oke, sudah lumayan ya, jadi sudah selesai makan lumayan. Kalau saya masih makan, masih ngopi ya, sebab saya bawa kopi ya. Mertua saya lagi bikin air panas, saya camping ya. Kalau hari ini kita camping di danau, banyak sekali yang udah camping, ada yang sudah pulang ya. Banyak sekali yang latihan perut. Oke ya, betul ya, latihan perut. Tapi teman-teman harus tahu ya, pada saat kita ingin mendapatkan tubuh yang six pack, bukan dalam artian kita meskipun kita mati-matian latihan perut, tapi kalau kita tidak melakukan yang namanya pola makan yang baik ya, Anda tidak akan bisa, kalau misalnya Anda tidak akan bisa mendapatkan perut six pack kalau pola makan Anda belum benar ya, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau pola makan Anda benar dengan cara latihan dan juga latihan perut, itu akan lebih membantu, akan lebih baik lagi daripada kalau misalnya pun teman-teman mati-matian setiap hari latihan perut, tapi setelah latihan perut Anda makan mie instan, Anda makan nasi goreng, Anda makan yang berkuah-kuah, tetap aja perut Anda tidak akan bisa six pack ya. Makannya apa ya? Kalau untuk saya sendiri ya, makannya biasanya sayuran yang banyak ya, sayur, makan daging, makan sayur, telur ya, dan juga yang buah ya biasanya saya. Tapi buat teman-teman, kalau biasanya seminggu sebelum tanding saya sudah stop ya, saya sudah stop buah biasanya seminggu sebelum tanding ya. Biasanya kemarin terakhir saya masih makan buah ya, saya makan pineapple ya, nanas ya, biasanya saya pakai nanas ya untuk membantu recovery ya, untuk membantu karena nanas itu bagus sekali ya untuk membantu mempercepat penyembuhan otot ya. Kalau nanas bisa buat teman-teman lagi pasca operasi ya, selesai operasi itu bagus, buah nanas itu bagus untuk proses penyembuhan, itu bagus sekali ya. Makanya nanas itu bagus sekali untuk biasanya binaragawan biasanya rata-rata makan nanas ya pada saat latihan-latihan berat ya, untuk membantu proses recovery kita ya, untuk membantu lebih cepat pemulihan. Siap, terima kasih Ponggeng Dapari, salam sehat ya. Bang, mau tanya makanan yang baik bagi tubuh makanan yang baik bagi tubuh yang nggak bikin gemuk dan badan tetap ideal. Makasih, dari Depok. Siap ya. Kalau Bang Kenny William ya, Kenny William, terima kasih pertanyaannya. Kalau makanan yang baik itu sendiri ya tergantung dari teman-teman. Untuk ibadah ideal Anda harus tahu sendiri ya, makanan yang baik tidak ada, makanan yang buruk tidak ada, makanan yang jelek ya, ataupun makanan yang terbaik tidak ada. Tapi yang makanan yang dibilang makanan yang baik atau buruk itu bukan dalam artian begini ya, cara mengolah ya, cara mengolahnya Anda harus tahu ya. Jadi cara mengolah dan juga cara memasukkan bumbu-bumbu yang ada di dalamnya ya. Makanan yang baik itu adalah makanan yang standar, dalam artian
Anda boleh makan apa saja, boleh makan sayur apa saja, boleh makan daging apa saja, boleh makan buah apa saja boleh. Tapi Anda harus tetap kontrol dengan cara menghitung kalori harian Anda ya. Anda harus hitung kalori. Kalau bisa jangan makan makanan yang terlalu banyak minyak ya, terlalu banyak mengandung minyak, terlalu banyak asin-asin, dan terlalu banyak manis. Itu saja yang Anda hindari. Yang harus Anda hindari di sini bukan Anda menghindari jumlah makanan atau itu sendiri, tapi mengurangi yang namanya pengisian atau menaburkan atau menambahkan gula, garam, dan minyak. Itu harus kontrol. Jadi satu hari Anda harus untuk badan yang ideal untuk perawatan ya, sehari Anda boleh makan garam itu 5 gram sehari. Lalu untuk minyak sendiri Anda bisa cukup 3 sendok makan ya. Kalau untuk gula sendiri 50 gram. Itu gula yang boleh Anda makan sehari, itu untuk perawatan agar badan Anda tetap ideal ya. Oke ya, terima kasih ya. Makannya apakah oke ya? Kalau saya sendiri tadi ya sudah saya lihat masih ada makanan saya yang keempat juga masih saya bawa ya. Biasanya untuk makan malam nanti sekitar jam 6 nanti baru saya akan makan lagi ya. Mungkin sudah jam 4 lebih ya sekarang ya. Nanti kita akan makan lagi untuk jam 4. Makanan seperti mana biasa kalau saya sini, karena saya mau tanding ya, jadi makanan kita agak sedikit berbeda ya. Jadi buat teman-teman sebenarnya apa saja ya. Jadi yang penting dengan kalori rendah kita bisa makan banyak, perut kenyang ya, perut kita kenyang tapi kalorinya rendah ya. Anda itu yang bisa untuk ini ya, badan kita, karena saya mau tanding jadi saya harus makan makanan yang benar-benar berbeda ya dengan teman-teman yang hanya ingin, mungkin buat teman-teman yang hanya ingin punya badan bagus ya atau sekedar karena saya atlet ya jadi bertanding, itu berbeda ya. Cara makannya sebenarnya sama aja, cuman pemilihan makanan yang beda ya. Mantap, terima kasih Pak Ade, terima kasih. Mau nanya Bang, olahraga Abang berapa kali dalam sehari? Kalau saya dalam tahap mau bertanding ya, biasanya saya kalau pada saat ingin bertanding atau prepare untuk pertandingan sendiri itu sendiri, saya latihan sehari 3 kali ya. Saya latihan sehari 3 kali tapi tidak lama ya. Kalau saya latihan sehari itu sekali latihan itu paling lama 45 menit, paling lama biasanya 30 menit sudah selesai saya latihan. Tapi dengan beban berat, repetisi yang baik, dan juga mindset. Anda bisa lihat sendiri, baik teman-teman yang sudah sering nonton live saya, Anda bisa lihat sendiri atau bisa lihat record saya di live saya sendiri ya. Ada teman-teman bisa lihat sendiri, biasanya saya selalu bermindset variasi dengan beban berat ya pada saat saya cutting. Beban berat, tetap beban berat. Tapi dengan aja cukup saya bermain hanya di 5 set ya. Saya selalu bermain di 5 set tapi dengan beban yang sangat berat. Ya, dengan semampu saya. Ya. Oke. Rambutnya keren Pak Ade. Siap. Baru tadi saya potong rambut. Jadi baru tadi potong rambut untuk persiapan di hari Sabtu besok ya. Jadi karena cuma hari Minggu saya punya waktu, karena besok saya sudah harus ngajar lagi ya. Jadi pagi saya nggak punya waktu. Kalau seharian biasanya saya harus ngajar klien ya. Harus mengajar dari pagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau saya latihan 3 kali sehari ya. Tapi 30 menit latihannya ya, sekali latihan. Oke, asli mana Bang? Kalau saya asli Bali ya. Kalau saya asli Bali dari Buleleng ya. Saya dari Singaraja, Bali ya. Asli Singaraja, Bali. Saya sekarang tinggal, kebetulan istri saya orang Jepang sendiri. Saya tinggal di Fukushima ya, di Aizu Wakamatsu, di ibu kota kabupaten di Fukushima Ken, provinsi Fukushima ya, di daerah Jepang ya. Lombok Kadir, Bang Kadir, terima kasih. Hello, mau nanya olahraga Abang berapa kali dalam sehari? Oke ya, udah 3 kali sehari ya. Oke, terima kasih sudah bantu jawab ya. Tapi sebenarnya kalau saya latihan inti saya, kalau pagi saya biasanya latihan ringan, kalau siang latihan kaki ya. Sebelum makan siang saya latihan kaki ya. Saya latihan kaki itu setiap hari ya. Saya kerja target ya, karena yang masih kurang dalam tubuh saya itu adalah di kaki ya untuk cuttingannya sendiri. Tapi lumayan sekarang sudah membaik ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri pada saat nanti saya bertanding di minggu depan ya. Ya benar ya, Sabtu depan kita akan bertanding. Anda bisa lihat nanti ya kondisi saya seperti apa ya. Siap, terima kasih.
Untuk bulking berapa kali dalam seminggu, Bang? Untuk bulking berapa kali dalam seminggu? Itu untuk pertanyaan untuk bulking berapa kali dalam seminggu, latihan ya, mungkin ya pertanyaannya latihannya sendiri ya. Kalau untuk bulking sendiri, kalau saya dari persiapan biasanya saya latihan 3 kali. Kalau bulking biasanya saya latihan cuma sekali ya, sehari sekali, cuman agak lama biasanya ya. Biasanya kalau sehari itu target ototnya itu cuma 1 otot besar biasanya ya, untuk menambah massa otot. Biasanya saya sehari latihan sekali bisa 1 jam ya, 1 jam ya, maksimal 1,5 jam lah. Itu sudah cukup, sudah capek sekali. Karena tergantung, jadi teman-teman nggak usah latihan terlalu lama. Hari itu ya, jadi saya dibikinin kopi sama mertua saya ya. Biasanya ini pamungkas saya biasanya kopi hitam tanpa gula. Teman-teman bisa minum. Inilah sebenarnya senjata ampuh saya ya. Jadi makan rempah-rempah ya, kopi tanpa gula. Biasanya setiap latihan, sebelum latihan ataupun di sela-sela saya istirahat ya, biasanya pasti minum kopi ya. Pak Dek mau nanya, silakan ya teman-teman, silakan mau tanya, silakan Anda tanya. Kebetulan hari ini kita tanya jawab, Anda boleh tanya sepuasnya ya, kita akan jawab ya. Untuk bulking sendiri saya biasanya latihan sehari sekali ya, sehari sekali. Saya biasanya sehari sekali, habis itu biasanya saya kardio. Kalau tahap bulking saya tetap latihan kardio. Kardio bagus, harus nggak? Ya harus ya. Pada saat Anda bulking sendiri itu Anda harus kardio kurang lebih seminggu 2 kali ya, untuk tidak kadar lemak Anda tidak terlalu naik tinggi ya. Oke, saya nggak tahu, baru ngelihat video abang yang oke. Siap, terima kasih ya. Nanti Anda bisa ikuti BMG Natural ya. Itu kita bisa di BMG Natural sendiri ya. Ada giveaway ya, Anda bisa lihat sendiri. Kita siaran langsung secara gratis. Di samping itu juga kita ada namanya giveaway ya, pada saat kita live setiap harinya itu. Tapi mohon maaf, untuk minggu ini kita tidak live 2 minggu karena saya persiapan untuk tanding ya. Jadi setelah kita tanding, kita akan live lagi dan kita akan bagi-bagi hadiah untuk yang ada di bulan Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan lupa teman-teman, kita akan mengadakan giveaway lebih banyak lagi ya untuk perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ya, jangan lupa buat teman-teman bisa mengikuti acara saya setiap hari ya. Pak ini Cang, hai dozo nih, tunggu sebentar ya pemirsa. Ya, buat pemirsa sendiri ya. Jadi si kecil barusan mau tidur ya. Jadi pemirsa di rumah ya. Oke. Nanti buat teman-teman ya pemirsa di rumah dari Sabang sampai Merauke, biasanya kita melakukan acara giveaway itu sendiri ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti acara secara gratis, bisa mendapatkan hadiah langsung dari gratis dari saya sendiri atau dari BMG Natural ya. Itu hadiahnya itu akan dikirim langsung ke alamat teman-teman, itu tanpa dipungut biaya. Jadi teman-teman yang semuanya sudah mendapatkan itu sudah lihat buktinya sendiri ya, sampai di rumah Anda itu 0 rupiah, Anda tidak dipungut biaya spesial pun. Semua biaya itu ditanggung oleh BMG Natural sendiri ya. Kita kirim barangnya dari Jepang sendiri, kita kirim ke Bali, setelah dari Bali baru kita kirim ke masing-masing pulau di seluruh teman-teman ya. Itu semuanya gratis ya, dapat langsung hadiah giveaway dari gratis. Itu cuma memotivasi buat teman-teman agar mau berhidup sehat dan juga selalu ingin berbuat yang positif ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Aku posisi sibuk kerja juga, kira-kira latihan yang cocok apa biar badan bisa kebentuk, kadang-kadang suka capek habis kerja ya. Jadi buat teman-teman ya harus sedikitnya mengeluarkan waktu lah sedikit untuk Anda harus sedikit meluangkan waktu ya untuk berolahraga ya. Sesibuk apapun Anda, jadi Anda harus jangan lupa ya. Jadi bukan dalam arti kalau misalnya olahraga itu penting bukan hanya untuk bisa membentuk badan, tapi sangat penting untuk kesehatan Anda ya. Kurang lebih setiap orang harus memiliki atau meluangkan waktu kurang lebih 30 menit sehari ya. Cukup 30 menit sehari. Umur berapa Bang? Umur saya 37 tahun ya. Saya umur 37 tahun ya.
tahun ini ya, kemarin, karena sebenarnya kemarin saya ulang tahun saya kemarin ya, tanggal 11, sebenarnya saya harus tanding tanggal 10 kemarin ya, tapi karena pertandingannya mundur jadi saya bertanding minggu depan ya. Jadi umur saya tahun ini di 37 tahun ya. Jadi teman-teman yang lainnya mungkin sudah pada tahu ya. Ya, jadi buat teman-teman itu tips, jadi tetaplah berusaha untuk bisa berolahraga ya. Jadi Anda secapek apapun Anda, sisakan waktu Anda 30 menit untuk berolahraga ya, karena berolahraga sangat penting sekali untuk kesehatan Anda, itu tabungan di masa tua Anda ya. Jangan sia-siakan waktu Anda, cukup 30 menit Anda pasti akan bisa mendapatkan tubuh yang sehat, karena tubuh yang sehat Anda akan bisa hidup lebih lama lagi. Memang banyak yang berpikir ya, bahwa tujuan hidup kita bukan kesehatan sehat itu bukan tujuan hidup kita, tapi persyaratan untuk Anda hidup itu ada sehat ya. Syarat Anda agar bisa hidup adalah sehat. Memang kesehatan sehat itu bukan tujuan hidup kita, tapi persyaratan Anda agar bisa hidup itu adalah sehat. Itu syarat utama Anda harus sehat. Kalau Anda tidak sehat, Anda tidak akan bisa hidup lebih lama ya. Mudah-mudahan Anda bisa memikirkan dan bisa mengerti. Bang, cara menambah tinggi, saya cowok 158 umur 17 tahun. Bisa Bang? Kalau mohon maaf ya, kalau masalah tinggi badan, saya juga kepingin punya tinggi badan yang lebih daripada sekarang ya. Tapi yang namanya kalau saya latihan untuk tinggi badan, saya rasa belum ada ya. Kalau saya sendiri belum mendapatkannya, atau saya sendiri belum tahu ya bagaimana cara meninggikan berat badan ya. Kalau saya tahu sendiri mungkin saya juga kepingin tinggi saya, karena tinggi saya cuma 163, saya juga kepingin 170, 175, juga kepingin tinggi ya. Tapi sementara ini belum ada yang namanya untuk menambah tinggi badan, saya rasa belum ya. Apapun itu obat-obatan apa segala macam, tapi kalau misalnya obat-obatan saya juga tidak percaya, karena ya masih belum ada bukti sama sekali ya. Bang, cara menambah tinggi badan, oke, terima kasih. Oke, iya, terima kasih banyak Pure Bari. Terima kasih ya buat teman-teman, mudah-mudahan bisa terinspirasi ya. Jadi buat teman-teman bisa terinspirasi dan juga bisa berdoa buat Indonesia. Saya pasti akan tetap berjuang dan saya akan kibarkan bendera merah putih di negeri Sakura dan juga di tingkat internasional. Jangan lupa dukung saya nanti di pertandingan saya di Makau nanti ya. Di Makau nanti kita akan bawa bendera Indonesia, kita akan kibarkan bendera Indonesia di Makau atau di negeri Makau nanti, itu di tingkat internasional ya. Jangan lupa buat teman-teman. Siap, terima kasih. Bang, asal mana ya? Saya asli Bali ya, asli Bali dari Singaraja Bali ya. Siap, Hakim, terima kasih. Bang, bagi ilmu dong, olahraga olahraga apa yang cepat bakasi turun perut buncit ya. Olahraga yang cepat untuk menurunkan badannya kan sebenarnya tidak ada yang paling cepat ataupun yang lambat ya, tergantung dari maintenance Anda sendiri ya. Kalau Anda melakukan dengan istilahnya rutin ya, konsisten, rutin, saya rasa cepat atau lambatnya itu bisa dipengaruhi daripada nutrisi, cara latihan, dan juga pola istirahat Anda sendiri, dan juga kemampuan Anda sendiri ya. Setiap orang itu punya minat dan kemampuan yang beda-beda. Jadi saya tidak bisa bilang 3 bulan bisa jadi. Kalau misalnya saya bilang sebulan 2 bulan jadi badannya, kalau Anda tidak mau melakukannya bagaimana? Kan begitu. Sekarang kan kita kembalikan lagi kepada orangnya masing-masing. Kalau Anda berusaha, kalau Anda fokus, kalau Anda konsisten, pasti Anda akan bisa. Sebenarnya cara untuk menurunkan berat badan itu berapa waktunya yang paling bagus itu sebenarnya 6 bulan ya. Untuk membentuk massa otot juga 6 bulan. Untuk standarnya ya, standar 6 bulan untuk menurunkan kadar lemak, untuk menjadi kurus juga 6 bulan. Tapi itu tergantung dari Anda sendiri. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan. Bahkan standar 6 bulan bisa lebih, bisa setahun ya. Itu tergantung dari Anda sendiri ya. Yang jelas Anda tetap ikuti pola makan yang baik, pola istirahat, dan juga cara latihan yang baik ya. Ya, olahraga yang sebenarnya itu ya olahraga ya harus dengan olahraga angkat beban dulu ya. Angkat beban, setelah itu Anda lakukan kardio. Setelah latihan kardio, Anda bisa melakukan sebelum latihan kardio angkat beban. Setelah angkat beban Anda bisa latihan perut. Tapi jangan lupa ya, cara makan yang baik dan benar, itu yang harus Anda lakukan. Terima kasih. Siap ya. Oke, ada adik dari Akbar Hasibuan ya.
ada anjing ya. Ya, terima kasih atas buat siapa? Akbar Hasibuan ya. Terima kasih atas komentar Anda mengenai anjing ya. Mungkin yang Anda sebut anjing itu maksud Anda bagaimana? Kita hanya bisa tersenyum ya. Mungkin yang namanya anjing itu apakah Anda menyebut diri Anda sendiri atau bagaimana ya, kita kurang tahu ya. Jadi buat teman-teman, nah setidaknya kalau Anda ingin menonton acara itu sebenarnya harus lihat-lihat dulu acaranya apa ya. Jadi buat teman-teman agar tidak tersinggung dan juga tidak melontarkan kata-kata yang kurang baik ya. Jadi buat teman-teman biasanya ya buat Akbar Hasibuan, mudah-mudahan maksud Anda itu maksudnya baik ya, maksud baik yang lainnya ya. Karena di media sosial sendiri ya, jangan lupa Anda bisa kena undang-undang ya. Anda berkata yang kurang baik, nanti kalau misalnya kita ada respon dari BMG Natural itu resmi ya. BMG Natural resmi itu punya sponsor. Ya kalau dari sponsor kami atau BMG Natural itu sponsor kami menuntut Anda, biasanya nanti jangan Anda salahkan ya. Jadi berbicaralah yang sopan, yang baik dan benar ya. Tips begini ya buat teman-teman, kalau Anda ingin melihat sesuatu acara ya, jadi lihat dulu ini acara apa sih ya. Oh, acaranya mengenai ini, acaranya mengenai dunia olahraga ya. Berarti yang dibicarakan adalah mengenai dunia olahraga ya. Jadi Anda harus tahu itu. Jadi bukan mengenai yang lain-lainnya ya. Jadi kalau Anda tidak suka dengan acara olahraga, jangan nonton ya. Pesan saya, jangan nonton ya, jangan nonton aja. Dan kalau Anda keluar aja, tidak usah menonton acara ini ya. Anda tidak nonton, saya tidak rugi ya. Saya hanya memberikan tips buat teman-teman bagi yang memerlukan, silakan. Kalau Anda tidak memerlukan juga tidak apa-apa ya. Ya, terima kasih buat Bang Akbar Hasibuan ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, siap. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat juga buat seluruh masyarakat di Indonesia, mudah-mudahan ya semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, anaknya mana Om? Udah lama nggak lihat, si kecil di bawah live ya. Tadi sudah lihat ya, mungkin sudah pokeng ya. Bang, bagi ilmu bodong Bang, olahraga yang ya sudah tadi ya sudah saya jawab ya. Ya, untuk menambah tinggi saya rasa belum ada ya. Ya, mohon maaf kalau masalah tinggi alami itu saya rasa belum. Kalau alami ya tergantung dari pertumbuhan Anda. Kalau alami itu pasti bisa ya. Itu tergantung dari masa pertumbuhan Anda seperti bagaimana. Itu kalau masih Anda masih pertumbuhan masih bisa lebih tinggi. Apalagi masih 17 tahun ya masih bisa. Ya. Nanti kalau misalnya tergantung dari genetik Anda, kalau sudah berhenti ya kita juga tidak bisa bilang apa-apa ya. Mohon maaf ya. Ya, cara mengekadkan badan alami dengan cara ya berlatih latihan fisik ya. Dalam arti latihan fisik bukan harus Anda itu istilahnya pergi ke tempat gym berdiri. Anda bisa latihan fisik di mana saja ya. Anda bisa latihan fisik di luar ruangan, Anda bisa di dalam gym, di tempat gym dan lain sebagainya ya. Anda cukup Anda bisa menggunakan resistance band ya. Anda kalau misalnya Anda ingin mendapatkan badan yang bagus, Anda cukup menggunakan resistance band ya. Kita akan bantu teman-teman ya untuk latihan ya. Jadi teman-teman resistance band itu sendiri ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk misalkan resistance band kita akan bermain untuk melatih otot bicep ya. Jadi teman-teman kita akan sini dulu ya. Untuk melatih otot bicep. Jadi teman-teman bisa seperti ini ya. Ya, kakinya lurus seperti ini. Nanti teman-teman tinggal bermain, tinggal angkat seperti ini ya. Ya, tinggal ditarik seperti ini caranya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi resistance belt itu sendiri ya. Jadi kalau Anda tidak punya resistance belt, Anda bisa menggunakan karet ban sepeda motor ya. Jadi jangan ban sepeda motornya Anda gunting, jadi jangan ya. Jadi Anda bisa beli mungkin di tempat tambal ban biasanya ada ya. Ada untuk resistance belt. Anda bisa dengan cara duduk seperti ini ya untuk melatih otot bicep Anda sendiri ya. Jadi Anda bisa melakukan dengan cara seperti ini. Oke, jadi Anda untuk melatih otot bicep Anda sendiri ya. Jadi Anda bisa melakukan satu-satu ya. Anda bisa melakukan satu-satu seperti ini ya. Anda bisa bergantian ya seperti ini, ataupun Anda bisa dua-duanya sekaligus ya. Ya, untuk melatih otot bicep itu sendiri ya. Jadi buat teman-teman Anda bisa posisi duduk, Anda bisa santai ya, karena alat ini bisa dibawa kemana-mana ya. Bisa dibawa kemana-mana, tidak berat. Anda bisa tinggal gulung, Anda bisa tinggal masukkan ke dalam saku ya. Ini teman-teman bisa tipsnya seperti itu. Jadi untuk resistance band itu sendiri bisa dilakukan dengan latihan, segala jenis latihan bisa dilakukan ya.
bagaimana cara untuk menaikkan otot badan. Untuk menaikkan massa otot sendiri itu Anda harus yang pertama Anda harus latihan ya, latihan yang benar-benar latihan yang pertama ya, yang kedua nutrisi, yang ketiga istirahat yang cukup ya. Itu kuncinya buat teman-teman untuk menaikkan massa otot ya. Jadi menaikkan massa otot itu perlu surplus kalori ya, kurang lebih 500 kalori harian Anda, tambahkan 500 kalori. Jadi menambahkan kalori harian itu dari sumber yang tepat ya, bukan dalam artian Anda menambahkan kalori pakai minyak biar kalorinya tinggi, bukan seperti itu ya. Jadi makanlah makanan yang bernutrisi, jangan ada nutrisinya tapi kalorinya tinggi. Seperti apa? Seperti kacang-kacangan ya, Anda bisa pakai kacang-kacangan atau bisa pakai selai kacang ya, jam ya, ataupun selai kacang ya, peanut butter Anda bisa gunakan itu. Ada lemaknya, lemaknya baik ya, ada kalorinya juga, bisa menaikkan kalori harian Anda ya untuk tahap bulking. Terima kasih Aprian Putra. Siap. Cara besarin bahu gimana Bang? Oke, kita akan untuk cara besarin bahu sendiri ya. Jadi teman-teman, saya akan menggunakan resistance belt itu sendiri untuk untuk latihan bahu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri caranya bagaimana pada saat kita latihan resistance belt itu sendiri. Jadi teman-teman ya, injak ya seperti ini ya. Kita injak seperti ini ya. Ini teman-teman tinggal pegang seperti ini ya. Pegang seperti ini, jadi kita push ke atas ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, push ke atas ya, sama seperti kita istilahnya menggunakan shoulder press ya. Caranya seperti ini, shoulder press kita push ke atas ya. Kita turun, push, turunkan lagi, push, turun lagi, push, turun lagi, push ya. Ini untuk melatih otot bagian depan ya, otot bahu bagian depan ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri caranya sama seperti ini untuk melatih otot bahu bagian depan ya. Nah, bagaimana cara untuk melatih otot bahu bagian samping? Jadi teman-teman bisa melakukan dengan resistance band, itu bisa menggunakan dengan side ya, side lateral itu sendiri bisa teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Pada saat teman-teman sama seperti tadi, kita bisa injak seperti ini ya, injak karetnya seperti ini. Nah, kita pegang seperti ini ya, kita pegang seperti ini, kita lurus, kita tinggal tarik seperti ini ya, sama seperti Anda menggunakan dumbbell ya, tarik seperti ini untuk the side ya, untuk melatih otot Anda bagian side ya. Teman-teman jangan ke depan seperti ini ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk side ya. Bisa menggunakan resistance belt ya untuk melatih otot bagian side ya. Walaupun teman-teman ingin menggunakan satu tangan sendiri itu pun bisa, tidak jadi masalah ya. Kalau Anda ingin menggunakan satu tangan pun tidak jadi masalah ya. Jadi teman-teman bisa dengan cara seperti ini ya. Injak kakinya satu ya, kita taruh di sini satu, kita pegang seperti ini ya untuk melatih side ya. Jadi teman-teman pegang, kita bawa ke samping ya, seperti ini ya. Caranya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kakinya diinjak ya, kita lihat seperti ini, kita bawa ke samping ya, seperti ini. Posisinya kita bawa ke side ya, kita bawa side, sama seperti teman-teman melatih. Walaupun seperti ini bisa dengan side seperti ini ya. Itu untuk bermain di satu ya. Kalau Anda bermain kiri dan sama aja tadi seperti tadi, kiri dan juga kanan ya. Jadi teman-teman injak seperti ini ya, Anda tinggal pakai yang sebelah kiri ya, seperti ini ya, untuk melatih otot bahu bagian samping side ya. Teman-teman, saya lupa, sudah 1 minggu kita nggak jumpa, kita nggak berpose ya. Mama, are mo denki nai, motteru? Judenki. Baterai motte nai? いい、大丈夫。
Ya, pemirsa di rumah ya. Jadi karena mohon maaf ya, karena baterainya saya lupa bawa charger ya. Saya lupa bawa charger untuk baterainya. Jadi karena baterainya sudah mulai habis ya. Jadi kita akan berpose dulu ya. Koji, apa namanya? Apa namanya ti? Posing. Udah kamera. So, hai pose deh. No, uch. Hey, Koji. Hai sit down. Stand up. Apa mite, kore, mite. Mana ste? Ora mite. Ora lele chan. Ko ya te.すごいですよ。お、バック。はい。Kaming lili chan ko mite ora papa. Ya. Oke, lumayan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman ya. Yang lainnya terima kasih banyak. Jadi mohon maaf ya karena baterainya sudah habis ya. Saya lupa bawa baterai cadangan ya. Jadi tadi sebenarnya saya cuma iseng mau live ya. Jadi karena hari Minggu kebetulan kondisi cuacanya juga bagus ya. Atau di belakang saya juga bagus view-nya. Jadi sangat bagus sekali buat live ya. Oke, yang dimaksud main kaki olahraga seperti apa? Jadi olahraga untuk main kaki bisa dengan squat, bisa dengan leg press, bisa lunges ya, atau bisa dengan jalan membawa beban ya, lunges dengan squat, bisa leg extension, bisa dengan leg curl ya. Jadi teman-teman nanti Anda bisa lihat sendiri video-video saya ya, yang mana sebenarnya yang latihan-latihan kaki seperti apa ya. Oke, semangat, terima kasih Bang, bagi ilmu dong olahraga apa yang oke, terima kasih. Tadi sudah kita jawab ya. Makan nasi gimana Bang? Apa masih banyak? Ya, kalau makan nasi ya Anda disesuaikan ya. Buat teman-teman yang lagi bulking biasanya makan nasi Anda itu harus 35% dari kalori harian Anda ya. Anda tinggal kalikan 30 tambahkan cara makan 35% dari kalori harian Anda ya. Bang, cara oke, terima kasih. Siap.
Siap, terima kasih. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Andrian. Tempe panggang nggak menjadi masalah, itu bagus ya. Tempe, Bang, cara tambah tinggi umur. Terima kasih. Kalau untuk Mas Zuckerberg ya, kalau untuk meninggi berat badan, peninggi berat badan saya belum tahu ya. Saya kurang tahu, saya juga kepingin bertinggi badan saya ya. Tapi masih belum bisa ya. Oke, terima kasih. Izin share, silakan Anda boleh share. Terima kasih. Silakan Anda like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan biasanya di hari-hari pada saya live ya. Mungkin untuk video hari ini juga nanti kita akan lakukan untuk siapa tahu ya teman-teman yang hari ini yang nonton ya, yang baru-baru bisa siapa tahu dapat giveaway dari kita. Kita akan lihat nanti ya. Mudah-mudahan Anda bisa dapat giveaway dari kami dan bisa dapat hadiah langsung dari BMG Natural sendiri ya. BMG Natural. Jadi buat teman-teman yang lainnya ya, kita akan kasih lihat ya. Kurang lebih saya bawa ya. Jadi kita buat teman-teman ya. Jadi Anda salah satu biasanya saya selalu pakai ya. Anda bisa buat teman-teman yang nanti bisa dapat giveaway ya. Giveaway saya dapat giveaway ya. Ini tadi ada Bono Muscle Gym ya. Ini Anda bisa lihat sendiri ya. Kaos saya Bono Muscle Gym ya. Bono Muscle Gym, di belakangnya tulisannya BMG. Jadi sudah banyak teman-teman yang dapat ya, yang dapat kaos dari saya atau singlet ya. Jadi teman-teman bisa buat teman-teman yang baru bisa mendapatkan hadiah langsung dari kami BMG Natural sendiri. Yang mudah-mudahan hari ini juga kita akan bicara nanti ke sponsor. Mudah-mudahan hari ini juga dari sponsor kita kasih ada yang dapat ya, mudah-mudahan. Ya buat teman-teman yang minggu kemarin yang dapat nanti akan diumumkan nanti minggu depan ya. Jadi yang dapat giveaway dari minggu kemarin yang pada saya siaran live itu akan dikirim. Ya buat teman-teman sabar ya, barangnya belum sampai jadi sabar, belum dikirim. Jadi sabar dulu ya. Jadi yang sudah dapat namanya sudah keluar, nanti kita akan kirim ke alamat Anda masing-masing ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kalau yang kurus boleh nge-gym nggak Bang? 56 kg, tinggi badan 175. Nggak jadi masalah ya. Mau kurus Anda mau Anda ini tidak jadi masalah ya. Semuanya mau Anda umur Anda berapapun tidak jadi masalah. Kalau Anda ingin punya niat, tidak ada hal yang tidak mungkin ya. Semua itu pasti akan bisa terjadi selama Anda masih bisa berusaha dan juga selalu punya niat ya, berusaha dan punya niat. Yang jelas Anda punya niat untuk hidup sehat, itu yang paling utama. Kunci sukses kita adalah niat ya. Kalau Anda sudah punya niat yang baik dan kita harus lakukan, jangan lupa berdoa dan berusaha ya. Untuk menaikkan berat badan ya, untuk menaikkan berat badan Anda sendiri Anda bisa melakukan tahap dengan cara bulking ya. Untuk menaikkan berat badan itu dengan cara latihan rutin, nutrisi yang baik, dan juga istirahat yang cukup ya. Oke. Cara keluarin urat di bicep otot gimana Bang? Di bicep, cara mengeluarkan uratnya tergantung ya. Jadi teman-teman bagaimana cara bisa otot urat Anda bisa keluar seperti ini, yaitu karena kadar lemak yang ada di tubuh Anda itu rendah ya. Semakin rendah kadar lemak yang ada di dalam tubuh kita, makanya urat kita akan semakin kelihatan ya. Akan definisi otot kita akan semakin kelihatan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya saya push seperti ini ya, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi seperti itu, kalau semakin saya push semakin dia keluar ya. Itu muskular ya, muskularnya bisa dia itu pushing juga perlu waktu ya, perlu cara untuk belajar untuk pushing. Jadi untuk mengeluarkan muskularnya, jadi Anda bisa lihat tahan napas ya, keluarkan ototnya ya, segala macam itu ada caranya tersendiri ya. Orang mana Bang? Saya orang Bali. Terima kasih, salam sehat. Ya buat Mas Zuckerberg ya, jadi mohon maaf ya, terima kasih ada pertanyaannya. Sayur apa ini? Oke, ada brokoli ya. Brokoli, ada ayam, ada telur ya. Ya terima kasih ya. Jadi Bang berantem yuk ya. Kalau saya
punya badan besar bukan untuk berantem ya. Jadi posisi saya adalah seorang binaraga, atlet binaraga. Jadi pekerjaan saya bukan untuk berantem. Kalau di MMA itu beda lagi ya. Jadi karena bukan porsi saya, mohon maaf ya. Jadi saya tidak bisa melayani ya. Mohon maaf ya. Oke. Ya, kalau dengan cara untuk mengeluarkan otot bicep ya harus dengan berlatih yang ini, dengan juga cara berdiet yang baik, cutting yang baik. Kalau otot Anda lemak Anda semakin turun, ya otomatis urat Anda akan semakin kelihatan. Ya bisa ya. Mataru Naim, Bang tidak pakai steroid, badan boleh jadi gak? Ya jadilah, pastilah saya nggak pakai ya. Saya natural, saya 100% natural. Ya, saya body natural ya. Jadi teman-teman bisa percaya saya 100% bahwa saya natural ya. Binaraga natural. Anda bisa nanti kita akan buktikan sendiri ya. Oke ya, pasti bisa, semuanya pasti bisa. Saya buktinya ya. Natural itu lebih baik ya. Natural is the best ya. Anda jangan lupa natural lebih baik daripada steroid. Apapun yang namanya kita instan, kalau Anda ingin hidup instan, hidup Anda instan, nyawa Anda instan, silakan Anda pakai hal-hal yang instan. Ya, silakan. Ya, tapi kalau Anda ingin alami, kalau Anda ingin natural, silakan Anda pakai hal-hal yang alami. Jadi umur Anda akan semakin panjang, umur Anda akan semakin panjang, hidup Anda akan semakin sehat, dan hidup Anda akan semakin bahagia. Ya. Oke, Bang, kenapa ya 2 tahun ku fitness? Mungkin masih ada yang perlu diperbaiki ya, buat pandu sebuah. Mungkin masih banyak aja yang ada yang diperbaiki. Anda bisa lihat sendiri atau bisa chatting saya. Anda bisa chat saya lewat WA, bisa lewat Messenger, silakan. WA saya ada di halaman saya. Anda bisa chat saya kapanpun ya. Kalau ada saya waktu pasti kita akan jawab ya. Bang, cara menghindar dari COVID. Cara menghindar dari COVID itu sendiri ya, kita harus meningkatkan imun tubuh kita ya. Jadi kalau kita punya otot yang banyak, kalau kita punya tingkat kesehatan yang banyak, saya rasa atau saya sendiri, saya tidak pernah takut yang namanya mau COVID, mau apa, saya tidak pernah takut. Karena apa? Karena imun dalam tubuh saya itu kuat ya. Jadi Anda harus tahu sendiri ya. Lili kami. Baby kami. Jadi buat teman-teman ya, kalau imun Anda kuat, makanya bagaimana cara menghindari kita agar tidak terserang penyakit, ya itu Anda harus dalam kondisi sehat ya. Kalau Anda sehat, saya tidak mau virus apapun, saya nggak jadi masalah ya. Bukan saya mau menantang apa segala macam virus tidak masuk kembali dalam tubuh saya, bukan. Memang itu persyaratan. Makanya seperti apa yang saya bilang ya, persyaratan untuk Anda hidup adalah lebih lama adalah sehat ya. Jadi kalau Anda sehat, punya tubuh yang baik, punya tingkat kesehatan yang tinggi, pasti Anda akan bisa mendapatkan hal yang bagus ya. Oke, terima kasih. Oke ya, makanan untuk orang fitness sebenarnya nggak sini ya. Sebenarnya nggak ada hal yang spesial ataupun makan makanan yang spesial buat orang-orang yang fitness, tidak. Yang kita perlukan di sini ya, karena protein itu membantu untuk meningkatkan massa otot ya. Kita perlu protein, tubuh kita perlu protein untuk meningkatkan imun kita. Untuk meningkatkan imun tubuh kita itu perlu protein ya. Protein itu sangat penting sekali untuk meningkatkan massa otot. Proteinlah yang sangat penting sekali ya untuk meningkat. Makanya bagi orang yang nge-gym ataupun tidak nge-gym harus perlu asupan protein ya, 0,7 sampai 1% sampai 1 gram per berat badan mereka ya. Jadi protein itu sangat penting sekali. Jadi cara untuk makanan yang spesial, jadi makanan yang mengandung protein tinggi ya. Itu caranya paling gampang ya. Makan makanan yang berserat ya, untuk membantu proses pencernaan. Dan jangan makan terlalu banyak minyak, terlalu banyak gula, dan juga terlalu banyak garam ya. Itu saja kuncinya ya. Dan jangan lupa latihan yang teratur dan juga istirahat yang cukup. Itu sudah sangat pasti ya. Oke, terima kasih. Laut, bukan di laut ya, tapi danau ya. Bang, rekomendasi protein ala rumahan ya. Protein ala rumahan itu yang paling bagus itu tahu tempe ya. Tahu tempe bagus, atau yang tadi saya bilang ya, proteinnya dari buah itu sendiri mengandung protein tinggi, itu jambu batu. Pisang, makan pisang itu bagus sekali ya. Pisang hijau, pisang apapun ya. Latihan makan pisang ya, itu sangat bagus sekali ya. Sebelum latihan Anda
karbohidrat cepat serap ya. Kalau pisang, coklat, jus karbohidrat cepat serap ya. Bisa pakai protein, bisa kacang tanah ya. Kacang tanah juga proteinnya, nutrisinya, lemaknya juga baik. Siap, telur ya, telur itu bagus sekali ya. Protein dan jangan lupa pakai masker ya. Itu memang harus kita dalam sebenarnya ya. Oke, terima kasih. Oke, siap ya. Oke, terima kasih pemirsa di rumah dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak Anda sudah mengikuti acara kami.